Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dosen yang saya hormati serta teman-teman semuanya, di sini saya akan mempresentasikan tentang Islam pada masa Ali bin Abi Thalib pada tahun 656 Masehi sampai 661 Masehi, yang disusun oleh kelompok 5 yaitu kelompok kami dengan beranggotakan 1. Austin Noval Anas Fatihah dengan NIM 215231322, yang kedua Maiduriyah Bazigo dengan NIM 215231355, dan yang ketiga Salsabila Putri Maharani dengan NIM 215231357. Sifat dan kepribadian Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memiliki beberapa sifat dan kepribadian yang patut dicontoh, yaitu 1. Kepahlawanannya di medan jihad. Sejak muda, Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang merindukan mati syahid, laksana seorang yang haus merindukan air yang segar. Lembaran-lembaran kehidupannya telah ia penuhi dengan semangat jihad. Ia adalah seorang prajurit berkuda yang tangguh dan seorang mujahid yang militan. Yang kedua, kezuhudannya. Ali bin Abi Thalib tidak sedikit pun terpesona dan terlena dengan kehidupan dunia. Ia benar-benar mengetahui hakikat kehidupan yang sebenarnya. Oleh karena itu, ia mampu mengendalikan perhiasan dunia yang begitu menggoda. Itulah cahaya kezuhudan yang tertanam dalam jiwanya. Kezuhudan akibat buah tarbiyah dari Madrasah Nabawi. Yang ketiga, sikapnya yang rendah hati. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang sangat rendah hati. Ia pernah berpakaian yang robek dan kasar, padahal ketika itu ia adalah Amirul Mukminin. Ia mengenakan pakaian yang robek bukan karena tidak mampu membelinya yang bagus, akan tetapi ia memaksakan diri untuk mendidik jiwanya dan merefleksikan hatinya agar lebih dekat dan khusyuk kepada Allah. Yang keempat, kebijakannya. Akhlak Ali bin Abi Thalib sangat luas, sampai-sampai mencakup pada orang-orang yang sangat memusuhinya, bahkan yang sangat membahayakannya sekalipun, yaitu Abdurrahman bin Muljam yang telah menikamnya. Ali bin Abi Thalib telah memerhatikan kepada anaknya untuk berbuat baik kepada musuhnya, memberikan makanan dan minuman yang baik, serta tidak memotong mayat musuh jika dihukum mati. Yang kelima, sikapnya yang tegar dan kuat. Ali bin Abi Thalib memiliki sikap yang tegar dan kuat pendirian dalam membela kebenaran. Setelah dipilih menjadi khalifah, ia cepat mengambil tindakan dengan segera mengambil perintah yang menunjukkan ketegasan sikapnya. Selanjutnya, pola pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pada dasarnya, pola pemerintahan Ali dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Tipe demokratis. Mulai berkembangnya paham demokrasi ini merupakan paham yang dikembangkan dan dianut oleh kaum Khawarij. Menurut mereka, khalifah atau imam harus dipilih secara bebas dan oleh umat Islam. Demokratis, Ali bin Abi Thalib menerima kekhalifahan dan mau dibayat, tetapi bayat harus dilakukan di masjid dan di depan masyarakat banyak dan tidak tersembunyi, dan atas kerelaan kaum muslimin. Bayat berlangsung di Masjid Nabawi, termasuk kaum muhajirin dan ansor, dan tidak ada penolakan, termasuk para sahabat besar, kecuali ada 17-20 orang. Yang kedua, tipe karismatik. Sifat Ali di hari pertama kekuasaannya, Khalifah Ali bin Abi Thalib selalu memperhatikan dan mencermati keadaan rakyatnya, berusaha meneliti apa-apa yang mengusik, menyakiti, dan menyulitkan hidup mereka. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Khalifah Ali bin Abi Thalib membuat saluran air untuk mengairi lembah-lembah dan membuat sejumlah tempat pemandian umum di jalan-jalan yang dilintasi kaum muslimin. Ia juga sering berjalan-jalan di pasar seraya memperhatikan para pedagang agar tidak melakukan pekerjaan mereka tanpa mengetahui fikih muamalah. Ia berkata, orang yang berdagang dan tidak mengetahui fikih, maka ia jatuh dalam riba, kemudian melakukan riba dan melakukannya lagi. Yang ketiga, tipe militeristik. Dalam bidang pemerintahan, Ali berusaha mengembalikan kebijakan Khalifah Umar bin Khattab pada tiap kesempatan yang memungkinkan. Ia melakukan beberapa hal, yaitu membenahi dan menyusun arsip negara dengan tujuan untuk mengamankan dan menyelamatkan dokumen-dokumen khalifah. Yang kedua, membentuk kantor hajib atau perbendaharaan. Yang ketiga, mendirikan kantor Syahid al-Surta
atau pasukan pengawal. Yang keempat, mendirikan lembaga Hadi al-Mudalin, suatu unsur pengadilan yang kedudukannya lebih tinggi dari Hadi atau memutuskan hukum, atau mutasib atau mengawasi hukum. Selanjutnya, strategi Ali bin Abi Thalib dalam kepemimpinan. Di antara strategi Ali bin Abi Thalib dalam menegakkan kekhalifahan adalah memerangi Khawarij. Untuk kepentingan agama dan negara, Ali bin Abi Thalib juga menggunakan potensi dalam usaha pengembangan Islam. Berikut ini akan diuraikan mengenai strategi itu. 1. Ali bin Abi Thalib memerangi Khawarij. Semula orang-orang yang kelak dikenal sebagai Khawarij ini turun membayat Ali. Dan Ali tidak menindak mereka secara langsung mengingat kondisi umat belumlah kembali stabil. Jika Ali bersegera mengambil tindakan, maka bisa dipastikan akan terjadi pertumpahan darah dan fitnah yang tidak kunjung habisnya. Ali memilih untuk menunggu waktu yang tepat, setelah kondisi keamanan kembali stabil, untuk menyelesaikan persoalan yang ada dengan menegakkan Hishash. Kaum Khawarij sendiri pada akhirnya menyempal dari pasukan Ali setelah beliau melakukan tahkim dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Setelah beberapa saat terjadi perbedaan ijtihad di antara mereka berdua, yaitu Ali dan Muawiyah. Yang kedua, upaya pengembangan dalam bidang pemerintahan. Situasi umat Islam pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib sudah sangat jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Umat Islam pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab masih bersatu. Mereka mempunyai banyak tugas yang harus diselesaikannya, seperti tugas melakukan perluasan wilayah Islam dan sebagainya. Kehidupan masyarakat Islam masih sangat sederhana, sebab belum banyak terpengaruh oleh kemewahan duniawi, kekayaan, dan kedudukan. Oleh sebab itu, beban yang harus dipikul oleh penguasa selanjutnya semakin berat. Usaha-usaha Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam mengatasi persoalan itu tetap dilakukannya, walaupun ia memperoleh tantangan yang sangat luar biasa. Tujuannya agar masyarakat merasa aman, tentram, dan sejahtera. Ekspansi wilayah masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Ali ibnu Abi Thalib, tidak terlalu banyak melakukan perluasan wilayah karena Ali sibuk membenahi pemerintahan yang ditinggikan oleh Utsman bin Affan, mulai dari membersihkan pejabat korupsi sampai ke pengambilan tanah negara kembali. Serta pada masa Khalifah Ali ibnu Abi Thalib, banyak terjadi peperangan maupun pemberontakan yang dilakukan oleh golongan yang kontra dengan Ali ibnu Abi Thalib. Tercatat, Ali pernah berhasil memperluas wilayah kekuasaan. Berikut peta persebaran Islam pada masa Ali ibnu Abi Thalib. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Islam meliputi Arab Saudi, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, dan sebagian wilayah Iran. Daerah berwarna hijau pada gambar adalah wilayah kekuasaan kaum Muslim di masa kekhalifahan Ali ibnu Abi Thalib. Kebijakan yang dilakukan Ali bin Abi Thalib. Selama Ali bin Abi Thalib memerintah, ia membuat kebijakan-kebijakan tertentu sesuai dengan situasi yang mengiringinya atau situasi yang dihadapinya, sehingga kebijakan Ali sangat berbeda dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya. Di antara kebijakan Ali yang terkenal adalah 1. Penundaan pengusutan pembunuhan Utsman. Setelah terbunuhnya Utsman, tuntutan para sahabat terutama yang turunan Umayyah untuk segera mengetahui pembunuhan Utsman juga sangat kuat. Namun menyadari kondisi pemerintahannya yang masih labil, Ali memilih untuk menunda pengusutan tersebut. Kedua, mengganti pejabat dan penataan administrasi. Di antara pemicu terjadinya fitnah di zaman Utsman adalah kecenderungan pemerintahannya yang dianggap nepotis, yang mengangkat kerabatnya untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Hal inilah antara lain yang digugat oleh kaum pemberontak. Ali segera mengambil kebijakan untuk mengganti gubernur yang diangkat Utsman tersebut. Yang ketiga, memberi tunjangan kepada kaum muslimin yang diambil dari Baitul Mal, tanpa melihat apakah masuk Islam dahulu atau belakangan. Yang keempat, mengatur tata laksana pemerintahan untuk mengembalikan kepentingan umat. Yang kelima, menarik kembali harta dan tanah milik negara. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman ibnu Affan, banyak para kerabatnya yang diberikan fasilitas dalam berbagai bidang,
sehingga banyak di antara mereka yang lalu merongrong pemerintahan Khalifah Utsman ibnu Affan dan harta kekayaan negara. Oleh sebab itu, saat Khalifah Ali ibnu Abi Thalib menjadi khalifah, dia memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyelesaikannya. Beliau berusaha menarik kembali semua tanah pemberian Utsman ibnu Affan kepada keluarganya untuk dijadikan milik negara. Ali ibnu Abi Thalib banyak memperoleh perlawanan dari para penguasa dan kerabat mantan Khalifah Utsman ibnu Affan. Salah seorang yang tegas menentang saat Khalifah Ali ibnu Abi Thalib adalah Muawiyah ibnu Abi Sufyan, karena Muawiyah sendiri telah terancam kedudukannya sebagai gubernur Syria. Yang keenam, melaksanakan kembali sistem pajak yang pernah diterapkan Umar. Selanjutnya, peradaban yang dicapai pada masa Ali bin Abi Thalib. Selama kepemerintahan Ali bin Abi Thalib, banyak terjadi kemajuan di berbagai bidang seperti keilmuan, bidang politik, hukum, dan sosial, bidang ekonomi, dan bidang pembangunan. Berikut akan dijelaskan secara detail. Yang pertama, bidang keilmuan. Perkembangan di bidang ilmu bahasa pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, wilayah kekuasaan Islam telah sampai Sungai Efrat, Tigris, dan Amudariyah, bahkan sampai ke Indus. Akibat luasnya wilayah kekuasaan Islam dan banyaknya masyarakat yang bukan berasal dari kalangan Arab, banyak ditemukan kesalahan dalam membaca teks Al-Quran atau hadis sebagai sumber hukum Islam. Khalifah Ali ibnu Abi Thalib menganggap bahwa kesalahan itu sangat fatal, terutama bagi orang-orang yang akan mempelajari ajaran Islam dari sumber aslinya yang berbahasa Arab. Kemudian Khalifah Ali ibnu Abi Thalib memerintahkan Abu al-Aswad al-Duwali untuk mengarang pokok-pokok ilmu nahwu atau Qawaid Nahwiyah. Dengan adanya ilmu nahwu yang dijadikan sebagai pedoman dasar dalam mempelajari bahasa Arab, maka orang-orang yang bukan berasal dari masyarakat Arab akan mendapatkan kemudahan dalam membaca dan memahami sumber ajaran Islam. Yang kedua, bidang politik, hukum, dan sosial. Perkembangan di bidang politik militer Khalifah Ali ibnu Abi Thalib mempunyai kelebihan seperti kecerdasan, ketelitian, ketegasan, keberanian, dan sebagainya. Karenanya, saat ia terpilih sebagai khalifah, jiwa dan semangat itu masih membara di dalam dirinya. Ia juga terkenal sebagai pahlawan yang gagah berani, penasihat yang bijaksana, penasihat 50 hukum yang ulung, dan pemegang teguh tradisi, seorang sahabat sejati dan seorang kawan yang dermawan. Khalifah Ali ibnu Abi Thalib sejak masa mudanya amat terkenal dengan sikap dan sifat keberaniannya, baik dalam keadaan damai maupun saat kritis. Dalam perang Siffin, Khalifah Ali ibnu Abi Thalib mengetahui benar bahwa siasat yang dibuat Muawiyah ibnu Abi Sufyan hanya untuk memperdaya kekuatan Khalifah Ali ibnu Abi Thalib. Menolak ajakan damai, sebab dia sangat mengetahui bahwa Muawiyah adalah orang-orang yang sangat licik. Namun, para sahabatnya mendesak agar menerima tawaran perdamaian itu. Peristiwa ini lalu dikenal dengan istilah Tahkim di Daumatul Jandal pada tahun 34 Hijriah. Yang ketiga, bidang ekonomi. Khalifah Ali membenahi dan menyusun arsip negara untuk menyelamatkan dokumen-dokumen khalifah, membentuk kantor hajib atau bendaharawan. Dalam pengelolaan uang negara, Khalifah Ali mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Khalifah Umar, yaitu harta rakyat dikembalikan kepada rakyat. Dalam pengawasan terhadap tindakan para gubernur, Ali bertindak keras dan tidak pilih kasih serta memantau mereka secara terus-menerus. Yang keempat, bidang pembangunan. Pada masa Ali ibnu Abi Thalib, terdapat usaha positif yang dilaksanakannya, terutama dalam masalah tata kota. Salah satu kota yang dibangun adalah kota Kufah. Semula pembangunan kota Kufah ini bertujuan politis untuk dijadikan sebagai basis pertahanan kekuatan Khalifah Ali ibnu Abi Thalib dari berbagai rongrongan para pembangkang, misalnya Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Akan tetapi, lama-kelamaan kota itu berkembang menjadi sebuah kota yang sangat ramai dikunjungi, bahkan lalu menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan keagamaan seperti perkembangan ilmu nahwu, tafsir, hadis, dan sebagainya.
Selanjutnya, peristiwa penting pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib terjadi banyak sekali peristiwa penting yang tentunya tak terlupakan. Berikut adalah beberapa peristiwa penting yang terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu Perang Jamal. Perang Jamal adalah peperangan yang terjadi antara Aisyah dengan Khalifah Ali. Aisyah telah dihasut oleh anak angkatnya Abdullah bin Zubair yang sebenarnya menginginkan jabatan khalifah. Alasan perang ini karena Khalifah Ali dianggap tidak mengusut pembunuhan Khalifah Utsman dan dianggap membiarkan kasus pembunuhan Utsman. Khalifah Ali berusaha supaya tidak terjadi peperangan dengan melakukan perundingan. Akan tetapi, ternyata ada pasukan Aisyah yang mengajak berperang, maka berperang pun tidak bisa dihindarkan. Perang Jamal terjadi pada tahun 36 Hijriah atau pada awal kekhalifahan Ali. Perang ini mulai berkecamuk setelah zuhur dan berakhir sebelum matahari terbenam pada hari itu. Dalam peperangan ini, Ali disertai 10.000 personel pasukan, sementara pasukan Jamal berjumlah antara 5.000 sampai 6.000 prajurit. Bendera Ali dipegang oleh Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, sementara bendera pasukan Jamal dipegang oleh Abdullah bin Az-Zubair. Perang Jamal ini dimenangkan Ali. Kedua saingan gugur atau terbunuh di malam hari dan tidak diketahui siapa pembunuhnya. Sementara Aisyah kalah perang dan ditangkap. Ali dengan penuh hormat memulangkan Aisyah ke Madinah seperti biasa diperlakukan terhadap seorang ibu negara. Yang kedua, Perang Siffin. Perang Siffin adalah peperangan pasukan Ali melawan Muawiyah. Perang ini tidak berakhir dengan kalah menang antara keduanya, tetapi hanya dengan mengamati indikasi peperangan. Akan tampak kelemahan Ali kalau tidak mau kalah. Peperangan ini terjadi karena faktor politik dan dapat dikemukakan dua hal yang mempengaruhi, yaitu yang pertama, Ali diangkat menjadi khalifah pada tahun 656. Namun, Muawiyah jauh lebih mapan karena 20 tahun lebih dulu telah menjadi gubernur Syria. Kedua, Muawiyah cukup berpengalaman dan memiliki pengaruh yang mengakar, yang mampu membangun kemakmuran bagi wilayah dan penduduknya, sedangkan Ali tidak memiliki kemantapan politik pada masa khalifah. Perang Jamal jadi di wilayah Siffin, sebelah selatan Raqqah, tetapi barat sungai Efrat. Dalam peperangan ini, Ali membawa pasukan sebanyak 50.000 orang dan Muawiyah membawa tentara Suriah. Di bawah pimpinan Malik al-Aishtar, pasukan Ali hampir menang ketika Amr bin Ash, pemimpin pasukan Muawiyah yang cerdik dan licik melancarkan siasat. Salinan Al-Quran yang dilekatkan di ujung tombak terlihat diacung-acungkan, sebuah tanda yang diartikan sebagai seruan untuk mengakhiri pemberontakan dan mengikuti keputusan Al-Quran. Perang ini diakhiri dengan tahkim, tapi tahkim tidak menyelesaikan masalah, bahkan telah menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam yang terbagi menjadi tiga kekuatan politik, yaitu Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Keadaan ini tidak menguntungkan Ali. Munculnya kelompok Khawarij menyebabkan tentaranya semakin lemah, sementara posisi Muawiyah semakin kuat. Pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah, 660 Masehi, Ali dibunuh oleh salah satu anggota Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam dengan pedang beracun di dahinya yang mengenai otak. Yang ketiga, Perang Nahrawan. Perang ini terjadi pada tahun 38 Hijriah. Sepulangnya ke Kufah, kaum Khawarij memberontak terhadapnya. Sebelumnya, mereka menolak adanya tahkim. Mereka mengatakan, tidak boleh ada hukum yang dipatuhi kecuali hukum Allah. Mereka memprovokasi orang-orang untuk menentang Ali. Setelah itu, kaum Khawarij membunuh seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Hababdan, istrinya yang ketika itu sedang hamil tua. Ketika kasus ini sampai kepada Ali, ia mengirimkan surat kepada mereka. Isinya, siapa yang membunuh Habab? Mereka menjawab, kamilah semua yang membunuhnya. Maka Ali pun keluar menuju tempat mereka dengan pasukan berjumlah 10.000 prajurit dengan menyerang mereka di daerah Nahrawan. Yang keempat, munculnya sekte-sekte. Sebagai akibat Perang Siffin, sekte-sekte muncul secara serius pada masa Ali. Bahkan, persinggungan antara faktor teologi dan politik muncul pertama kali dalam suatu percekcokan yang terjadi di kalangan pengikut Ali.
Dalam sejarah umat Islam, sekte-sekte sebagai wujud perbedaan pemikiran dan ide pada pokoknya disebabkan perbedaan aspirasi politik. Kelompok setia Ali yang selanjutnya dinamakan Syiah dan kelompok Eksodus yang selanjutnya dikenal dengan Khawarij benar-benar berbeda sangat jauh. Syiah merupakan kelompok sayap kanan dan Khawarij adalah kelompok sayap kiri. Keduanya sama radikal dan ekstrim. Adanya imam menurut Syiah adalah wajib. Keharusan agama dan dunia akan hancur tanpa imam. Tetapi, Khawarij mengatakan adanya imam tidak diharuskan agama. Imam tidak perlu bila manusia dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Bahkan karena imamlah manusia membuat kehancuran dengan membunuh. Kemelut yang semula menitik beratkan hal-hal politik, kini beralih pada persoalan teologi seperti apa yang dilontarkan Syiah maupun Khawarij. Mempunyai konotasi dengan pembicaraan yang didasarkan atas prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran Islam. Berikut sejarah pada masa Ali bin Abi Thalib. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.